Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas boleh nggak sih kalau misalkan laptop dengan Windows atau OS bajakan dibawa ke luar negeri. Karena dulu sebelum saya itu tahu tentang dunia laptopan dan sebelum saya jualan laptop, banyak orang yang bilang kalau misalkan bawa laptop ke luar negeri itu nanti laptopnya di scan dan di dalam scanan tersebut akan dilihat apakah Windowsnya original atau enggak, dan kalau misalkan nggak original laptopnya akan disita. Sebenarnya itu mitos atau fakta? Di video kali ini akan kita buktikan sama-sama karena sekarang saya udah ada di luar negeri dan saya juga bawa bukan hanya sekedar Windows-nya aja yang tidak original. Tapi sebelum kita bahas videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Sebenarnya saya tuh pengen konsep kayak ala-ala Casey Neistat gitu ya. Jadi vlognya itu berubah-ubah keadaan atau berubah-ubah tempat. Cuman di Eropa itu suasananya atau cuacanya bener-bener dingin banget. Ini aja tadi sampai 3 derajat Celcius. Jadi daripada saya nanti ngomongnya gemetar-gemetar, jadi saya syuting lagi aja di hotel. Sebenarnya saya udah take banyak tapi saya hapus. Kenapa? Karena tangan saya gemeter, bibir saya gemeter. Jadi daripada kalian nanti nontonnya nggak nyaman, saya ulang lagi nggak apa-apa. Oke, jadi mungkin saya ceritakan dulu dari awal saya berangkat. Jadi saya itu bawa laptop yang tipis dan ringan, bukan laptop yang biasa saya pakai, yaitu Asus S430 FM ini Core i7 generasi ke-8 plus MX 250. Karena kalau saya bawa Legion yang biasa saya pakai ke luar negeri atau ke Europe dan saya kebanyakan city tour di sini dan bawa laptop segede itu, wah, nanti saya bisa patah tulang. Sebenarnya Asus S430 FM yang saya bawa ini Windows-nya sudah bawaan dari Asus atau udah bawaan default original Windows 10 Home Single Language. Cuman sengaja saya uninstall untuk konten ini. Sebenarnya bukan ya yang saya pakai ini. Cuman dia saya ganti ke yang versi trial. Windows-nya versi trial, cuman saya banyak banget install software-software yang juga. Ini jadi double kill nih, apakah Windows-nya aja yang nanti bakalan kena di bandara atau semua software yang di sini. Oke, jadi saya runtutkan aja ceritanya ya. Jadi saya berangkat dari Malang itu sekitar tanggal 2 Desember jam 10 pagi. Karena memang di Malang itu nggak ada pesawat yang ke Itali, nggak ada. Pesawatnya harus ke Jakarta dulu dan itu pun harus pagi-pagi banget. Malang ke Jakarta itu butuh waktu mungkin sekitar 1 jam. Sampai di Jakarta saya nggak langsung berangkat ke Itali. Dan di Malang Jakarta ini nggak ada proses scanning yang aneh-aneh ya. Karena kalau domestik saya sering banget bawa laptop dalam penerbangan domestik, cuman nggak pernah ada masalah. Tapi kalau ke luar negeri saya itu jarang banget bawa laptop karena menurut saya berat banget. Kalau penerbangan domestik saya biasanya bawa laptop yang CPU-nya seri H yang dimensinya tebal-tebal, nggak masalah karena saya rasa nggak butuh jalan yang terlalu banyak. Sampai di Jakarta saya nginep dulu di Airport Swiss Berlin Hub kalau nggak salah namanya. Itu karena memang penerbangannya dari Jakarta ke Hong Kong dulu, Jakarta nggak langsung ke Itali. Entah apakah memang harus transit dulu atau biasanya ada langsung ke Itali, saya kurang paham karena saya juga baru pertama kali ini ke Itali. Kalau laptop atau perangkat device elektronik itu nggak boleh ditaruh di bagasi, jadi harus ditaruh di hand carry atau di tas. Nggak boleh ditaruh di koper atau di bagasi seperti power bank, kemudian laptop, handphone, dan lain-lain itu nggak boleh ditaruh di bagasi karena katanya bisa menyebabkan kebakaran, gitulah intinya ya. Karena ada di tas backpack, jadi dia harus melalui proses scanning yang terus-menerus. Dan ketika di Hong Kong ya, Jakarta Hong Kong, Bandara Jakarta ketika imigrasi keberangkatan internasional itu aman. Saya sempat ada footage-nya, cuman maaf footage-nya mungkin agak berantakan karena di tempat imigrasi sebenarnya itu nggak boleh ada video atau foto-foto. Mainan HP pun juga nggak boleh di situ sebenarnya. Cuman ya saya akalin aja. Jadi ini adalah paspor saya, kemudian ini HP-nya saya taruh di sini begini sama pura-pura pegang kayak gitu. Nah, jadi kalau footage-nya agak berantakan saya minta maaf. Nah di Jakarta di imigrasi ini aman sih, nggak ada kendala sama sekali, lancar jaya. Kemudian kita tiba di Hong Kong itu pukul berapa ya? Mungkin pukul 10 malam dan kita harus transit dari Italia itu transitnya sekitar 4 jam. Jadi kita ngentang atau bambong di Bandara Hong Kong itu sekitar 4 jam. Nah ketika di Hong Kong ini ya, ini baru saya ada agak sedikit drama. Karena orang yang di depan saya itu laptopnya bukan dibongkar ya, diperiksa. Kayak intinya dia tanya, do you have laptop in your backpack? Kayak gitu kan. Laptop, powerbank semuanya ditanyain.
Kalau ada tolong dikeluarin dulu. Wah, ini kayak udah mulai drama-drama Korea gitu ya. Tapi ternyata orang yang di depan saya itu gak ada masalah sih. Laptopnya juga dimasukin lagi dan dia lolos. Dan ketika saya yang diproses scan, maksudnya barang-barang bawaan saya yang di-scan, itu nggak ada masalah juga. Jadi laptop saya aman sampai di bandara Hong Kong. Tapi masih ada satu bandara lagi karena saya ke Italia. Jadi Hong Kong ke Italia. Perjalanan Hong Kong ke Italia itu butuh waktu sekitar 13 jam. Wah, lama banget. 13 jam dan itu rasanya punggung dan juga dengkul itu rasanya ngilu. Kalau istilah kerennya itu mungkin jet lag ya. Dan sampai di Italia malah heran saya ya, gak ada proses, karena saya tiba di Italia itu pukul 6 pagi, setengah 6 pagi kalau nggak salah. Dan di Italia itu, jadi kita keluar aja gitu, gak ada proses scanning sama sekali. Kita cuma melalui proses imigrasi, ya imigrasi yang ya kayak standarnya imigrasi, cuman kita nggak melalui proses scanning dari barang bawaan kita. Sebenarnya ada mesin X-ray-nya, tapi kayaknya terlalu pagi dan dia masih tutup mungkin loh ya. Tapi masa sekelas Europe nggak seketat itu, saya juga kurang paham. Mungkin kalian yang pernah ke Eropa bisa bantu di kolom komentar. Tapi intinya, apakah bawa laptop dengan OS non-ori atau yang itu bakalan dapat masalah di luar negeri? Kalau pengalaman saya, enggak. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan apakah kalau misalkan bawa laptop ke luar negeri itu OS-nya harus ori? Kalau dari pengalaman saya, enggak. Cuman saya tadi baca di artikel ya, sebuah artikel, nanti kalian bisa cek, linknya saya taruh di deskripsi. Kalau di Amerika itu kadang-kadang iya, karena katanya untuk mengantisipasi adanya teroris. Dan saya kurang tahu, saya belum pernah ke Amerika. Mungkin kalian yang pernah ke Amerika bisa share pengalamannya di kolom komentar. Cuman kalau saya di luar negeri, Hong Kong dan Italia ini aman. Cuman katanya saya tadi lihat di sebuah artikel, kalau di Amerika itu biasanya dicek karena untuk mengantisipasi adanya teroris. Nah, dari pengalaman saya dari Jakarta, Hong Kong dan Italia ini aman-aman aja, proses scanningnya nggak ada masalah. Cuman tetap sebenarnya kalian tuh jangan pakai Windows atau software yang bajakan. Dan daripada kalian download Windows yang nggak ori dan resiko terkena ransomware-nya itu tinggi, resiko terkena virus juga tinggi, dari security dan juga keamanan juga nggak bagus, lebih baik kalian beli Windows karena Windows itu sekarang harganya murah banget. Harga murah banget, beli di mana? Saya menemukan website yang menurut saya harganya cukup murah dan saya juga bekerja sama dengan website ini karena khusus untuk subscriber DKID bakalan dapat diskon sebesar 25% dengan kodenya itu DK25. Jadi nama websitenya adalah CDK Offer. Hampir sama ya namanya ya, CDK Offer. Jadi cdkoffer.com. Nah, di sini itu kalian bisa cari apapun ya. Kalian bisa cari game, kalian bisa cari peripheral, aksesoris, antivirus dan lain-lain. Di sini banyak banget. Cuman saya akan memfokuskan ke Windows karena tema kita hari ini kan ke Windows. Jadi saya akan praktekkan caranya bagaimana misalkan kalian pengen beli Windows 10 Pro original di cdkoffers.com. Nah, harga awalnya itu $13,79, cuman kalian bisa pakai kode kupon yang eksklusif DKID yaitu DK25. Diskonnya itu lumayan 25%, jadi saya kasih contoh langsung apply aja. Harganya akan berkurang menjadi berapa? $10,34, sekitar 140 ribuan aja ya. Nah, sekarang langsung aja kita coba untuk order langsung. Harganya 10,34. Kalau dirupiahkan itu $1 kalau nggak salah 14.000 sekarang ya, jadi sekitar 140.000. Nah, untuk pembayarannya kalian bisa pakai Visa, PayPal, Alipay, Bitcoin, Support, Ticket Premium, Mint, MyBank. Saya nggak punya dua-duanya ya, saya punyanya PayPal, kita pakai PayPal aja. BTW kalau misalnya login PayPal di Italia aman nggak ya? Kita coba aja, nggak apa-apa. Pay now $10,34. Manji, PayPal saya langsung bahasanya langsung Itali. Oh, aduh ini apa? Email. Oke, sebentar ya guys. Oke, jadi kalau pakai PayPal gampang banget sih, kalian tinggal login. Kalau PayPal kalian ada isinya ya tinggal bayar. Kalau misal PayPal kalian nggak ada isinya, kalian bisa pakai kartu kredit kayak gitu. Nah, jadi setelah kalian melakukan pembayaran, lisensi key-nya kalian bisa cek di My Purchase Order seperti ini atau juga masuk ke email kalian, biasanya juga ada. Untuk cara mengaktifkan Windows-nya gampang banget. Sebenarnya saya juga udah pernah ada tutorialnya cara mengaktifkan Windows 10 Pro Original. Cuman kalau saya pakai key-nya ini untuk mengaktifkan di sini sayang. Jadi lebih baik saya giveaway-kan aja kepada kalian. Jadi di video ini juga bakal ada satu giveaway Windows 10 Pro Original yang saya beli sendiri dari CDK Offer. Jadi buat kalian caranya seperti biasa aja lah, komen di kolom komentar, nanti akan saya
acak melalui comment picker, dan ada satu pemenang aja ya giveaway Windows 10 Pro original. Oke guys, jadi cukup segitu aja video dari kalau misalkan bawa laptop luar negeri itu harus pakai Windows 10 Pro original nggak sih? Dan ternyata enggak. Cuman saya sarankan tetap pakai yang Windows 10 Pro original karena ya menghargai yang buat, karena di Microsoft itu kan pasti banyak pegawai, dan kalau misalkan kalian pakai bajakan semua, pegawai mereka itu nanti dipecat gitu loh guys.